Tadi Ustadz tadi menyampaikan di awal bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, namun Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Mohon penjelasannya. Itulah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikatakan makhluk. Kalau kita mengatakan makhluk berarti ada bagian dari zatnya Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha sempurna yang tercipta. Sementara Allah jauh dari makhluk, Allah pencipta. Kalau masalah nanti dia menjadi syafaat hari kiamat dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah bentuknya Allahu alam. Tapi ada hadis Bukhari menjelaskan nanti hari kiamat surah Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri seperti layaknya makhluk pada hari kiamat, ya, seperti layaknya makhluk. Maksudnya di sini dia berdiri dalam arti kata berbentuk. Allah subhanahu wa ta'ala membuat ayat yang atau apa yang pernah dia baca, ya, pahala-pahalanya, pahala daripada bacaannya berbentuk seperti makhluk, tapi bukan Al-Qur'annya sendiri. Dan kemudian pahala-pahala dari Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pembacanya diberikan syafaat. Allahu a'lam. Saya dan istri suka sholat tahajud secara sendiri-sendiri pada waktu yang sama. Pertanyaannya, apakah akan lebih baik jika kami mengerjakannya secara berjamaah daripada sendiri-sendiri? Saya dan istri belum punya keturunan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kami ingin melakukan inseminasi buatan? Ya. Tentu saja kalau saran saya, Allahu a'lam, lebih baik berjamaah. Kecuali Anda memang merasa masing-masing ingin mengulangi hafalan-hafalan ayatnya, lebih khusyuk, lebih ingin menyampaikan hajat, boleh saja sendiri. Karena keduanya lewat, ada riwayatnya. Riwayat tentang Nabi SAW sholat malam sendiri pernah. Seperti hadis Bukhari menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah, ya, tahu Nabi SAW sholat malam pada saat saya temukan, ya, kaki saya dipinggirkan, disingkirkan oleh Nabi SAW ke posisinya pada saat beliau akan sujud. Artinya Nabi SAW sholat sendiri dan Aisyah tidur, gitu kan. Tapi Nabi SAW juga pernah sholat di masjid, sholat malam. Kemudian Abdullah bin Umar datang radhiyallahu anhuma untuk ikut jadi makmum, dan Nabi SAW membiarkannya sholat berjamaah. Jadi dua-duanya boleh saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi Anda lihat, ya, kalau suami istri ini bisa sholat berjamaah dan itu lebih baik, ya, bisa lebih khusyuk, gitu kan. Terlebih lagi fatwa ulama dibolehkan sholat malam sambil memegang Al-Quran, sholat sunnah, ya. Jadi bisa misalnya antum jadwalin malam ini mulai baca surah Al-Baqarah, satu rakaat misalnya membaca 10 ayat, yang itu. Rakaat kedua baca 10 ayat. Kan kalau kali 8 rakaat lumayan 80 ayat, gitu kan. Kalau satu malam kita bisa baca, apalagi kalau antum bisa genapkan dalam satu malam 100 ayat, ya. Ya kurang lebih bacanya 15 ayat satu rakaat, gitu kan, sambil pegang Al-Quran. Itu insya Allah sangat mudah untuk mengkhatamnya, ya. Dan itu difatwakan dalam sholat sunnah oleh para ulama dibolehkan, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mar'u maliku linafilatihi. Seseorang itu pemilik sholat sunnahnya. Dia boleh sholat berdiri, dia boleh sholat duduk, gitu kan. Dia boleh membatalkan tanpa sebab. Orang lagi sholat ba'diyah Isya misalnya kayak tadi antum melakukan, dan antum tiba-tiba batalin, enggak, saya mau sholat di rumah aja deh, enggak dosa. Tapi kalau sholat wajib enggak boleh, harus ada udurnya batalin. Kenapa antum batalin? Orang lagi sholat jamaah Isya terus tiba-tiba keluar enggak mau sholat, enggak boleh. Enggak bisa batalin sholat wajib tanpa udur, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga insya Allah juga akan menjalin cinta, kasih sayang di antara suami istri. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kan, semoga Allah merahmati seorang suami yang terkaget malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Di sini bisa dipahami maknanya adalah bersama, sholat bersama. Kalau suaminya istrinya nolak, maka dipercikin air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau dia nolak maka untuk sholat, kalau dia nolak maka dipercikin air di wajahnya. Ustaz, bagaimana pandangan mengenai pendapat bahwa waktu sholat subuh yang ditetapkan di Indonesia lebih cepat dan belum masuk fajar shadiq, sedangkan sholat fajar itu baru masuk saat fajar shadiq, menunggu sekitar 10-15 menit fajar kadhib? Allahu alam, saya tidak pernah secara pribadi mempelajari itu, saya juga tidak tahu. Yang kita lakukan sekarang adalah kita mengikuti umumnya fatwa MUI, gitu kan. Kalau ada di antara teman-teman yang punya dalil, bisa meyakinkan MUI, bisa datang dan itu diubah, insya Allah. Karena memang para ulama mengatakan, ij'al bainaka wa bainan nar aliman, jadikanlah antara dirimu dengan api neraka seorang alim.
Kalau ada fatwa, kita berpegang pada fatwa MUI, itu waktunya ya sudah kita jalankan, gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Dan insya Allah tidak ada yang salah, kecuali memang ada bukti-bukti yang jelas. Kalau itu memang salah, belum masuk waktu, kemudian diyakinkan, insya Allah kita tidak ada masalah untuk mengikuti itu. Allahu a'lam. Karena saya pribadi tidak pernah meneliti itu ya, saya tidak tahu. Apakah memegang mushaf dengan tangan kiri mutlak tidak boleh? Misal ketika membacanya tangan kiri memegang dengan telunjuk tangan kanan digunakan untuk menunjuk ayat. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh. Tapi sunnahnya, pahalanya pakai tangan kanan. Jadi kalau dalam hadis Bukhari dijelaskan Nabi SAW kana yuhibbut tayammun. Nabi SAW sangat cinta, suka menggunakan sisi kanan. Riwayat lain mengatakan Nabi SAW menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan-kebaikan dan menggunakan tangan kirinya untuk menyelesaikan urusan yang buruk, misalnya maaf, cebok dan seterusnya tangan kiri. Tapi kalau tangan kanan digunakan untuk menggunakan hal-hal yang positif, itu sunnah Nabi SAW. Kalau tangan antum sudah pegal baca Quran dengan tangan kanan untuk pindahin tangan kiri, nggak masalah, bukan pelanggaran itu. Tetapi sunnahnya, pahalanya adalah tangan kanan, menggunakan tangan kanan, gitu kan. Kalau Qurannya agak besar, mushafnya besar, bisa dipakai. Kalau di masjid-masjid mungkin ada penopangnya, maka itu sangat baik. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran ketika sedang haid? Boleh saja, boleh, asal yang dilarang oleh para ulama karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, karena dianggap orang haid itu sedang najis, gitu kan. Maka tidak boleh melanggar firman Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sementara haid, nifas tidak suci, gitu kan. Sampai mereka tidak boleh sholat dan puasa. Maka ulama mengatakan juga tidak boleh menyentuh Al-Quran fisik. Beda dengan tafsir. Terjemahan Al-Quran masih masuk Al-Quran, tapi tafsir sudah masuk perkataan manusia, gitu kan, dirincikan. Maka tafsir nggak masalah. Masuk juga pendapat ulama Allahu a'lam adalah program-program yang ada di HP, ya, itu tidak masuk dalam mushaf umumnya, karena dia adalah program. Umumnya ditahu bahwasanya ini adalah HP, bukan Al-Quran, maka tidak masalah mereka memegangnya. Tapi kalau ini ditahu fisik adalah Al-Quran murni, maka hukumnya adalah hukum mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Jadi silakan, sekarang alhamdulillah sudah termudahkan. Haid, nifas pun bisa pegang HP, bisa baca setiap saat, karena itu bukan Al-Quran, ya. Maksud saya di sini bukan murni Al-Quran, ya. Jika Al-Quran adalah kalamullah dan lembaran-lembarannya atau mushaf adalah bentuknya, bagaimana dengan membaca atau sekedar membuka aplikasi Al-Quran di handphone? Apakah harus berwudu dulu? Tentu lebih afdal wudu, lebih afdal. Pendapat ulama lebih rajih wudu. Setiap mau baca Al-Quran sebenarnya kasusnya adalah berwudu itu bukan hanya karena menyentuh, tapi karena membaca. Sunnah Nabi SAW berwudu, bersuci kalau mau baca Al-Quran, gitu kan, sunnahnya. Jadi setiap kali mau baca berwudu itu adalah sunnah. Ada satu buah Al-Quran di rumah yang sudah lusuh. Apa yang harus saya lakukan terhadap Al-Quran tersebut? Ditanam aja, ditanam, ya. Dikubur di tanah, itu insya Allah bagus kan? Ya, itu salah satu langkah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada yang mau membakarnya, Allahu a'lam, saya pribadi tidak pernah temukan pendapat ulama dibakar. Maka lebih baik untuk ditaruh di tanah, ya, sebagaimana manusia kalau meninggal dikubur, ya. Bagaimana hukum mengikuti bacaan Al-Quran para qari? Apa ini? Di luar sana yang indah suaranya dengan niat memperindah bacaan, boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting bacaannya benar, gitu kan, dan tidak berlebihan dalam masalah ini. Yang jelas membaca Al-Quran jauh lebih tepat kalau dengan tartil. Tartil itu memang tidak terlalu lama, panjang sekali, gitu kan. Artinya pelan sekali, tidak juga orang cepat sekali, berada di tengah-tengah. Orang yang pertama masuk neraka adalah salah satunya para pembaca Al-Quran. Mohon dijelaskan, apakah tidak boleh memerdukan bacaan Al-Quran? Tentu saja, ya, hadis itu ada, tapi memerdukan Al-Quran adalah hal yang dibolehkan. Yang disebutkan dalam hadis adalah 3 orang, ini tentang bab riya, ya. Hadis yang cukup panjang, kata Nabi SAW, 3 orang yang paling pertama masuk dalam api neraka. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang pergi jihad. Kemudian Allah SWT datangkan dia, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah aku karuniakan? Lalu diperlihatkan pada dia apa yang telah dia lakukan.
Dia melihat semuanya. Dia masuk di kancah peperangan, membunuh orang kafir ini, dia berjihad, dia bertakbir, dia seterusnya, kemudian dia terbunuh. Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali saya lakukan sampai saya terbunuh. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau berperang agar kau dikatakan seorang yang hebat, kesatria. Dan sudah diucapkan, kau sudah dapat itu ujiannya. Dilemparkan ke dalam api neraka karena riya. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Didatangkan lalu dikatakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya berikan? Suaramu bagus, hafalanmu bagus, apa yang kamu lakukan? Lalu diperlihatkanlah nikmat Allah padanya, dan dia tahu nikmat itu. Artinya diperlihatkan dia pada saat baca di masjid ini, dia jadi imam, dia ini dan seterusnya. Kemudian dikatakan, apa yang kau lakukan? Dia bilang, tidak ada kesempatan di siang hari dan malam hari kecuali saya gunakan untuk membaca Al-Quran untukmu, ya, karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau membaca Al-Quran agar kau dibilang qari', ya, orang yang hebat membaca, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Karena dia memang tujuannya untuk itu, untuk dipuji-puji, gitu kan. Dan kau sudah dapatkan itu, kata Allah SWT, kau sudah dapatkan itu, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah seseorang yang dikarunia harta, kemudian Allah SWT datangkan dan ditanyakan, apa yang kau lakukan dengan hartamu yang telah aku berikan? Lalu diperlihatkanlah nikmat itu pada saat dia punya harta, dia beli ini, dia beli itu, dia sedekah dan seterusnya. Ditanya, apa yang kau lakukan? Dia bilang, tidak ada kesempatan, celah untuk bersedekah kecuali saya bersedekah untukmu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau bersedekah untuk dikatakan kau adalah orang yang dermawan, dan sudah diucapkan, maka dilemparkan dalam api neraka. Hadisnya seperti itu. Hadis ini menjelaskan dan ulama masukkan dalam masalah bab riya. Bab riya. Riya itu begini teman-teman sekalian. Riya itu adalah senjata syaitan untuk membatalkan ibadah kita. Ya, untuk membatalkan ibadah kita. Jadi setiap ibadah, kata ulama, akan terlintas riya. Akan terlintas riya. Bukan tidak terlintas, tetapi tinggal kita mengiyakan atau tidak. Seperti ibaratnya orang lagi nawarin produk kita di mobil, nggak turunin kaca. Selama tidak interaksi nggak ada masalah. Sama juga kalau kita lagi lewat ada lawan jenis, lalu syaitan goda kita untuk berbuat maksiat dengan dia. Selama kita tidak mengiyakan, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Jadi kita tinggal mengontrol diri saja. Masa marketing manusia bisa ditolak, marketing syaitan nggak bisa gitu. Kalau manusia sekarang tawarin kita, ini warna hijau, ini gelas ini, nggak mau. Ini warna ini, dilihatin macam-macam, kita bisa lihat dengan mata tuh. Syaitan nggak ada produk yang ditawarin, cuma bisikan, tolak saja. Selama kita tidak iyakan, maka tidak masalah. Gitu. Ya, tidak masalah. Maaf, tadi ada pertanyaan yang tertinggal ya. Bolehkah tadi ya? Kalau tidak punya anak, ingin punya anak dengan cara-cara, kalau cara-cara ini apapun namanya, kalau cara-cara ini tidak melanggar syar'i, maka tidak ada masalah. Tidak melanggar syar'i, tidak ada masalah. Jadi kan, Anda tinggal pertemukan caranya benar atau tidak secara syar'i. Ya. Ini insya Allah maka dibolehkan kalau syaratnya seperti terapi, obat, apa yang kita minum, mungkin sesuatu yang dianjurkan oleh para medis gitu kan, termasuk mengambil sperma dan sel telur seseorang kemudian dibubuhi di masa suburnya, tapi di rahim si perempuan itu gitu kan, istrinya sendiri, insya Allah tuh nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menggunakan sperma orang lain misalnya gitu kan, atau diletakkan di tempat lain ya, di kandungan orang lain, ini yang masih ya, ini yang dilarang oleh para ulama. Kebiasaan di masjid menjelang waktu sholat sering dikumandangkan bacaan Al-Quran. Apakah yang harus kita lakukan ketika menunggu azan tiba? Mendengarkan bacaan tersebut atau bolehkah kita membaca Al-Quran atau zikir sendiri? Ini termasuk hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena tidak pernah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk naik di atas mimbar atau naik di atas dinding masjid yang biasa Bilal lakukan pada saat mau azan. Itu tidak pernah disuruh baca Al-Quran di situ. Yang ada tiba waktu sholat azan, gitu kan? Maka alangkah baiknya tidak usah dilakukan. Bukan Al-Qurannya mulia, tapi masalahnya kalau kita putar, kalau ada orang yang tidak dengar, maka dia bisa berdosa kan? Kesian orang lain gitu. Maka alangkah baik kalau diberikan kesempatan masing-masing orang membaca, gitu. Allahu alam, itu yang saya tahu. Kalau kita lagi betul memang menghadapi itu kan, orang Al-Quran lagi ditilawakan dan kita juga baca Al-Quran boleh. Kalau kita baca Al-Quran, tapi kalau berzikir jangan. Karena Al-Quran lagi ada. Tidak ada yang bisa didahulukan di atas Al-Quran. Ustaz, adik saya murtad karena menikah dengan pria non-muslim. Setelah menikah dan memiliki anak, anak tersebut ikut agama orang tuanya. Setelah dewasa, anak tersebut sakit keras dan saya besuk.
Pada saat saya besuk, adik saya yang murtad meminta saya untuk mengislamkan anaknya yang sakit keras tersebut tanpa sepengetahuan suaminya dan keponakan saya sudah mengucapkan syahadat. Apakah proses pengislaman yang saya lakukan itu sah atau tidak? Apakah ada kriteria khusus bagi seorang muslim untuk mengislamkan seseorang? Kriteria saya, karena saya merasa ilmu agama saya masih kurang. Sudah sangat benar. Tidak ada syarat khusus. Siapapun bisa mengislamkan orang. Tinggal suruh syahadat. Nggak ada perintah yang lain. Tidak ada perintah untuk disuruh mandi, disuruh apa, nggak ada dalam Islam sama sekali. Nabi SAW pada saat turun surah ya Al-Quran, ayat Quran yang 30 masyhur, ayat yang surah yang turun pada saat selesai pembebasan kota Mekah, An-Nasr ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, gitu ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbondong-bondongnya orang yang datang masuk Islam dari suku-suku Arab setelah pembebasan kota Mekah, gitu kan. Kata Allah SWT, pada saat kau lihat manusia berbondong-bondong datang, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat Madinah penuh dengan manusia. Mereka datang ucapin syahadat pulang ke kaumnya, gitu kan. Banyak, dan tidak pernah Nabi SAW suruh mereka mandi, syahadat saja. Silakan, dan itu sangat bagus. Bahkan kalau perlu adik anda suruh syahadat, gitu kan. Suruh syahadat, apa yang dia harus khawatirkan? Lalu berikan panduan-panduan agama. Semoga saja kita berdoa insya Allah. Dan di sini jemaat untuk bisa doakan mudah-mudahan adik anda dan suaminya diberikan hidayah untuk masuk Islam. Itu sangat positif ya. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah SWT. Bagaimana zikir pagi petang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ini panjang sekali kalau zikir pagi petang. Tapi Nabi SAW selalu membaca tepat habis sholat subuh yang zikir pagi, dan tepat habis sholat asar yang zikir sore, gitu kan. Dan Nabi SAW tidak pernah menundahnya. Tapi ulama mengatakan dibolehkan ya, kalau memang ada hal-hal yang darurat, dia ketiduran, capek, lupa, dia masih boleh membaca. Yang jelas bacaan zikir pagi dianjurkan sebelum masuk asar ya, kan? Karena asar sudah dianggap sore, dan yang sore sebelum tiba tengah malam ya, karena sudah dianggap mendekati subuh. Kalau bacaan-bacanya cukup banyak ya. Kalau tidak salah pernah saya taruh di masjid ini ada buku kumpulan doa sunnah Quran dan Sunnah, itu bisa dilihat di situ. Atau bisa anda beli terbitan pustaka Ibnu Umar, harganya 6.000-7.000 rupiah, kecil sekali ya, itu tertulis zikir pagi petang yang sangat bagus, lengkap, tinggal dikantongin, bisa dibaca setiap saat. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang mensupport bank? Saya kerja di perusahaan IT, dan perusahaan tempat saya bekerja mengerjakan IT untuk bank. Ini sudah pernah ada yang tanya ya seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, anda harus tahu kalau anda bertanya kepada seorang ustadz atau da'i, kalau haram tidak mungkin dia bilang halal, mustahil. Itu kami berarti mempertaruhkan diri kami ke surga atau ke neraka, nggak mungkin. Haram haram, halal halal. Jadi kalau anda bertanya tujuannya mau cari kebenaran, terima apa yang disampaikan, karena nggak mungkin. Semua yang berhubungan dengan perbankan konvensional, riba, haram, nggak bisa. Hukum syari'inya begitu. Lalu bagaimana kalau saya interaksi tidak ada bank lain? Kalau masih ada bank syariah, alihkan ke bank syariah. Kalau darurat hanya untuk transfer mungkin masih bisa, tapi kalau kita terlibat mensupport perusahaan bank itu, kita support supaya dia tambah maju, gitu kan? Kita yang mensuplai apa-apa di situ, maka dia makin hidup kan? Itu masalah. Allahu a'lam. Kalau secara hukum syar'i saya sarankan anda cari tempat kerja lain. Mungkin berat, mungkin begini, ada proses, memang wajar. Tapi kalau anda mau selamat, berpegang pada hadis Nabi SAW, kita tidak tahu kapan ajal teman-teman sekalian. Anda bisa mati sebentar, insya Allah panjang umur, gitu kan? Kita nggak tahu, tapi pasti mati. Bagaimana kalau mati? Apa tanggung jawabnya? Masa kita mau bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak dapat kerjaan lain. Apa perlu Allah rincikan perusahaan yang bisa kita datang? Kan tidak mungkin. Kita udah tahu sendiri, kok Allah berikan akal, banyak jalan, gitu kan? Jadi saran saya, Allah alam, jangan ragu teman-teman sekalian, kalau yang berhubungan dengan hal yang haram, walaupun untuk mensupport, itu lebih baiknya dihindari. Karena berbahaya buat kita. Allahu a'lam. Bagaimana caranya supaya anak bisa istiqomah menghafal Al-Quran dan dihilangkan rasa malas? Pertama, baca fadilahnya. Ini tadi sebagian kecil yang kita sebutkan, dan saya yakin insya Allah dengan izin Allah, saya pribadi dan tentu jemaah sekalian, berbeda kan motivasi untuk ke Al-Qurannya sebelum hadir dan sudah hadir sekarang? Ya, kira-kira ada tambahan motivasi untuk baca Al-Quran sekarang? Ada? Cuma 2 orang yang jawab nih. Yang lainnya berarti tidak termotivasi. Tapi nggak apa-apa, saya dapat pahala menyampaikan.
Intinya teman-teman sekalian, baca fadilah. Karena fadilah, hadis-hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu, akan sangat mendorong kita untuk rajin mengerjakan sebuah ibadah. Seperti kita kalau mau rajin bersedekah, baca fadilah sedekah. Janji Allah di situ apa sih? Haji, umrah, apa saja baca fadilahnya. Ya, kalau tidak punya bukunya tinggal ketik di Google sekarang, fadilah baca Quran misalnya. Keluar semua tuh, tulisan-tulisan banyak, baca deh. Itu pertama, baca fadilahnya sehingga kita termotivasi. Wahyu itu mengajak bicara hati manusia. Yang kedua teman-teman sekalian, harus bentuk komunitas yang sama. Penting sekali itu. Kalau anda berteman dengan orang yang malas sholat, kita jadi malas sholat. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang tidak sholat, kita sholat. Kita tidak khusyuk pun, kita anggap kita lebih baik daripada dia. Buruk itu. Padahal sholat kita tidak khusyuk, gitu kan? Hampir mendekati mereka. Mungkin pahala sholatnya malah tidak ada. Betul kerjain. Tapi kalau kita temannya adalah orang-orang yang rajin sholat, selalu khusyuk, kalau sholat tenang, maka kita akan termotivasi dengan mereka. Gitu. Tampiasannya ada. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Bentuk komunitas itu. Cari teman-teman Al-Quran yang kalau azan ke masjid, mereka selalu pegang Al-Quran baca, itu jadikan sebagai sahabat. Yang buruk semuanya harus diputus, nggak bisa. Boleh kenal iya, tapi sahabat nggak. Berpengaruh, manusia terpengaruh jiwa. Saya pernah kasih contoh kan, teman kita di sebelah bilang, ayo saya mau kencing dulu ya, kita terpengaruh mau kencing kok. Iya, kita duduk dengan orang, jangan bilang, oh saya nggak terpengaruh, teman tadi malam duduk di diskotik zina, lalu dia datang ceritain saya gini-gini, terus kita bilang kita tidak terpengaruh. Gimana caranya? Telinga dengar, telinga ini connect dengan hati manusia. Orang kalau tonton, matanya lihat, telinganya dengar, connect dengan hatinya, terus dia bilang tidak terpengaruh. Gimana caranya? Nggak bisa itu. Manusia lemah teman-teman sekalian. Bentuk komunitas, kita akan tertarik dengan teman-teman yang soleh itu, gitu kan? Jadi kita harus tahu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan hadis sahih, saya tidak tahu diriwayatkan oleh siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Bahwasanya Nabi SAW berkata, nanti akan ada orang-orang beriman masuk ke surga, lalu mereka mencari teman-teman dekat mereka. Lalu tidak ditemukan teman-teman dekat itu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, teman-teman kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghormatan terhadap ahli surga yang beriman itu disuruh cari teman yang di neraka, diselamatkan, dikeluarkan. Saking besarnya pengaruh. Di dunia akan memandu kita kepada perbuatan yang baik, dan di akhirat kita diselamatkan sama mereka. Penting teman-teman itu. Harus, gak bisa enggak. Maka akan hilang malas tuh. Kalau kita bergaul sama orang malas, pengangguran, duduk, cuman tahu ceritain orang, ganggu orang, ya cuman tahu waktu kosong, maka kita akan seperti mereka. Tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang semangat, setiap talim sana nih, talim sini nih, talim sana nih, baca Al-Quran pada kesempatan saling mengingatkan, menangis kalau lagi dengar masalah kisah sahabat dan seterusnya, kita akan terpengaruh dengan mereka. Penting sekali, ya, bentuk komunitas. Itu insya Allah hal yang sangat mendasar. Baca fadilahnya, kemudian bentuk komunitas. Dan yang terakhir, yang ketiga teman-teman sekalian, tanda kutip ini selalu saya sampaikan, paksakan diri. Paksa. Harus dipaksa diri bukan? Tidak bisa kalau nggak dipaksa. Harus paksa. Kalau anda tidak paksa sholat malam, mulai nanti malam sampai mati tidak akan sholat malam. Sampai kapan nih? Paksa bangun, bunyiin alarm, harus bangun. Dorong jiwa kita. Malam ini masih gagal, besok malam harus. Terus. Kalau enggak sampai kapan? Ya? Harus kita paksain. Dan wajar orang itu berubah menjadi lebih baik. Wajar. Yang tidak baik itu kalau kita jadi tambah buruk, gitu kan? Harusnya kita jadi baik. Saya ulangi lagi, pernah saya sampaikan sebuah kisah. Saya pernah berbicara sama teman saya, semoga Allah jaga beliau, Dr. Hussein Jabiri. Beliau sekarang dosen juga di Madinah, di Jamiah, di kampus kami dulu. Teman dekat saya kalau telepon-teleponan selalu saling menasehatin. Satu waktu saya telepon dia, lalu ngobrol, lalu selalu saya bilang, akhi, ayo kita saling nasihatin. Kadang-kadang dia nasihatin saya dengar. Ini Abu Dzur'a, ini Sa'id bin Musayyab, ini si fulan, ulama-ulama tabi'in, sahabat bercerita tentang ini. Kami saling berbagi lah. Satu waktu saya ditanya, Khalid, ente dulu nasihatin, bagaimana berbagi. Saya tidak tahu juga kenapa saya katakan itu. Saya bilang, akhi, siapa ulama yang paling antum idolakan, yang paling antum anggap saleh sekarang di Saudi? Dia bilang Syekh bin Baz, salah satu ulama mufti Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Mata beliau buta tapi Masya Allah hafal Quran dan banyak fatwanya gitu. Yang jelas, saya tanya, kebetulan Syekh bin Baz sudah mati. Saya bilang, sekarang Syekh bin Baz sudah mati? Dia bilang, iya. Baik, bagaimana pendapat kamu pribadi saja tentang Syekh bin Baz? Sekarang dia di surga atau di neraka? Kata dia, di surga. Insya Allah masuk surga, karena dari zahir amalnya kelihatannya orangnya baik, fatwanya di mana-mana, ya. Dan banyaklah murid-muridnya gitu kan, baik gitu kan. Saya bilang, yang kamu bilang itu betul,
Saya juga yakin dengan itu karena beliau adalah orang saleh. Tapi yang jadi masalah, saudaraku, kamu harus sekarang, mumpung kamu hidup, buat prestasi supaya kalau kau mati seperti Syekh bin Baz, kau akan dikenang seperti dia. Jadi setiap orang di antara kita sini, teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita mati, apa yang akan terkenang dari kebaikan kita di mata manusia. Maksudnya kita pikir, bukan untuk riak supaya mereka, bukan. Maksudnya, jadi contoh apa nih saya? Apa yang sudah saya lakukan? Apa andil buat agama? Pernahkah bagi Quran? Pernahkah bantu anak yatim? Pernahkah ini? Pernahkah itu? Ada sesuatu yang kita sudah lakukan. Sehingga pada saat kita meninggal bisa jadi contoh bagi masyarakat. Atau kalau kita meninggal malah orang bersyukur. Ya kan? Ada orang begitu, subhanallah. Meninggal orang bilang, alhamdulillah dia mati. Karena buruknya. Naudzubillah gitu. Maksudnya kalau kita meninggal tuh orang sedih. Wajar itu. Nabi SAW meninggal, sahabat semua sedih, kehilangan manusia terbaik. Abu Bakar meninggal, satu Madinah menangis. Umar meninggal, satu Madinah menangis, semua merasa sedih, kehilangan orang-orang saleh ini gitu kan.